Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gue, Giovanni Tobia. Ini dia Honda ADV 150. Di saat orang-orang gencar yang 160, kita reviewnya 150 ya. Udah lama ya, udah tinggalan zaman. Nah, ini gue buat review ya, karena yang reviewnya itu udah ada di channel gue yang 150, yang merah, silver, itu tipe yang CBS. Udah lama, dan gue pengen sekarang ini bahas kondisi bekasnya kayak gimana, harganya berapa, dan kira-kira masih worth it nggak harganya, karena yang 160 kan lumayan mahal ya, 38 sampai 39 juta. Dan ini harganya udah turun jauh yang 150 cc nya. Jadi kondisinya kayak gimana, masih layak dibeli apa enggak, simak videonya sampai habis. Oke, bahas dari bagian depan. Kita lihat nih bagian depan. Untuk cat-catnya semua original, masih full, dan ini bodinya Dove. Warnanya emang silver abu-abu, bukan abu-abu ya. Ini lebih ke brown, jadi dark brown yang warnanya Dove. Ini mirip sama Yamaha NMAX juga yang tahun 2017. Cuman ini Honda ADV warnanya lebih bagus kata gua. Clear Dove-nya juga lebih terlihat premium gitu ya, dibandingkan Yamaha NMAX yang pada waktu tahun 2017 itu yang warna silver sama dark brown juga. Untuk perbedaannya dari yang 160 itu lumayan banyak, terutama di bagian visornya, body lekukannya, spakbornya beda, sampai ke bagian body belakang, terus knalpot yang lebih ditinggiin kayaknya yang baru, dan masih banyak lagi. Oke, untuk reviewnya udah ada, langsung aja kalian cek di video gua Honda ADV 150. Tapi ya yang 160 nya gua belum review. Udah ada sebenarnya, cuman belum review. Untuk yang kondisi bekas, ini motor, ini ban dari aslinya tahun 2021 cuy. Ini motor masih lumayan baru, tahunan, belum setahun ya. Kira-kira bannya ini nggak terlalu habis ya, karena ini ban dual purpose, jadi biasanya ban begini kalau dipakai di jalanan biasa itu cepet banget habis. Tapi ini masih lumayan bagus karena motor ini juga masih berjalan sangat rendah. Artinya masih kayaknya 1000 sampai 2000 km baru jalan deh. Terus untuk bagian pengereman, di bagian piringannya ini dia kampasnya juga masih bagus, nggak ada yang kemakan juga piringnya, jadi kondisinya masih oke banget. Terus shockbreaker, travelnya tetap panjang. Gue udah nyobain ya tadi ya. Bukan tadi sih, waktu itu udah gue cobain nih motor. Travel shockbreaker depan dia lumayan empuk dan juga tetap panjang, nggak ada bottoming ya. Jadi kalau buat ngelewatin jalan yang agak rusak, dia tetap bisa ngelewatin dengan baik. Dan juga pengeremannya pakai Nissin. Ini kalipernya 2 pot ya. Untuk pengeremannya sendiri yang depan oke banget nih, terutama yang tipe ABS. Kalau ini yang tipe CBS, jadi ini belum ABS ya, baru ada kombi brake-nya doang. Cuma depan belakang udah pakai dual cakram, maksudnya depan cakram, belakang cakram, dan sama-sama pakai kaliper Nissin. Oke, untuk lampu-lampunya semua dari 2021 ini dia nggak ada yang mati, bener-bener LED-nya lumayan awet, namanya juga baru setahunan ya. Sen juga masih berfungsi normal, hazardnya normal. Jadi kondisi bekas kayak gini tuh menurut gue lumayan banyak untung gitu ya. Harganya lebih rendah dan juga kondisinya masih lumayan bagus, juga visornya masih berfungsi nih. Dua stepnya juga masih berfungsi, dan kalau yang baru dia kalau nggak salah naik 7 cm ya, apa 7 mm gitu. Di sini ada kayak dilobangin kalau yang baru, yang ini nggak ada. Nah, untuk bagian body-bodinya itu bener-bener rigid semua, nggak ada yang kendor. Ini bautnya pakai baut L. By the way, gue lebih ke lihat kondisinya, bukan ke review, karena reviewnya udah lengkap di video gue. Dari body sendiri dia lumayan tebal dan juga rigid. Di bagian depan ini semua handle remnya dan build quality remnya dia. Biasanya kalau Supra GTR atau motor-motor Honda yang lain yang udah lumayan lama, bagian hand gripnya tuh sama handle remnya sering banget ngotok atau terkelupas. Nah, untuk di ADV ini dia masih lumayan utuh. Cuman emang kalau bagian yang sering dipegang itu warnanya jadi glossy. Kalau bagian yang jarang dipegang warnanya masih Dove. Yang tengah ini jadi glossy. Bandulnya masih bagus banget. Ini motor nggak pernah jatuh, masih bagus soalnya masih mulus. Hand gripnya enak, empuk, dan juga ringan. Untuk saklar semuanya masih oke. Dan juga keylessnya udah mulai melemah baterainya. Jadi kalau kita pakai unsure brake system itu dia kadang nggak mau nyaut. Lihat ya keylessnya. Kuncinya ini Honda itu biasanya dikasih 2 ya kuncinya. Ini lampunya warna hijau, dan kalau kita pencet dia kedipnya tuh 2, 3, 4 kali. Ini artinya kalau nggak salah itu adalah peringatan disuruh ganti baterai untuk kunci smart key-nya. Dan untuk alarmnya juga dia masih bisa alarm, dan nonaktifin alarm masih normal. Masih nyampe guys. Kita lihat bagian sampingnya kayak gimana. Oke, untuk bagian samping kita lihat ini beberapa body-bodinya ya. Dari titik ke titik semua kita perhatiin ya. Lihat deh.
Ini body-bodinya bener-bener masih mulus banget, masih halus, dan catnya original juga. Ini debu aja. Nah, terus bagian biasanya beberapa keluhan pengguna ADV itu ada masalah di bagian pembuka bagian bensin. Nah, sekarang kita coba untuk buka bensin, apakah dia nyangkut. Nah, masih bisa ya. Oke, masih lumayan gampang dan lumayan soft opening juga. Jadi kalau biasanya soft opening kayak gini tuh biasanya kelihatan lebih elegan, lebih mewah ya. Tapi lama-kelamaan karena dia soft bukanya, pas kita buka tuh sering nyangkut. Karena terlalu softnya, dia nggak ada tarikan atau tekanan buat ngebuka si covernya. Makanya kalau kayak NMAX, Aerox itu kan drak gitu kan. Tapi kalau lama-kelamaan dia nggak bakal nyangkut karena tekanannya lumayan tinggi. Jadi kalau PCX sama DV kan beberapa juga banyak yang cerita ke gua katanya kalau udah lumayan lama pernya itu lemes dan suka nyangkut. Jadi kita harus geser-geser sampai dibantu pakai tangan gitu nyongkelnya karena saking soft openingnya si covernya. Untuk bagian samping ini gue suka banget dari build quality Honda nih. Lihat nih, karpetnya tuh karetnya bener-bener masih rapi. Terus kalau ditutup itu masih rapet banget, nggak ada yang bergelombang. Ya walaupun ini motor baru umurnya setahun sih ya. Tapi kalau NMAX, Aerox gitu ya 2-3 tahun kayak punya gue tuh ada sedikit ngangkat-ngangkat gitu dan mulai nggak rata gitu. Jadi kayak gini. Kalau si ADV ini lumayan rigid dan karetnya menurut gua kualitas karetnya juga lebih bagus sih daripada si kompetitornya. Memang harganya ini kan lumayan paling mahal ya di kelas 150 cc Matic di Honda atau Yamaha. Untuk bagian body samping dulu juga, nah tuh ada yang tertak tadi karena ini mungkin kendor aja, tapi untuk sebuah bodinya sendiri memang ini kualitas bodinya lumayan tipis sama kayak yang 160 itu bagian sini tipis banget memang, tapi untuk kualitas tahannya sih ini masih lumayan tahan banget. Dia nggak geter juga, nggak ada kayak patah-patah gitu, lumayan rigid juga. Jadi aman sih untuk kondisi bekasnya. Kalau kalian pilih motor bekas, mau nyari motor bekas gimana kondisinya dan juga kira-kira mesinnya tuh bekas banjir apa enggak, kalian juga harus cek. Yang paling kelihatan sih bodinya sih ya. Kalau bodinya masih bagus berarti motornya lumayan terawat. Dan tapi kalau bodi kan bisa di repair sendiri atau KW. Nah kalian juga lihat lagi apakah ini bodinya repairan, gantian KW atau masih original dari pabrik. Kalau original dari pabrik masih bagus ya udah nggak usah ragu sih, sebenarnya masih terawat banget motornya. Nah bagian samping sini emblemnya juga masih nempel banget. Terus juga stepnya nggak ada yang karatan, nggak seret juga, dibukanya masih gampang. Lalu bagian standar, nah ini juga pernya masih kuat dan ini juga masih bersih sampai bawah-bawahnya. Jadi motor ini lumayan terawat banget untuk kondisi bekasnya. Serta di bagian mesin ini kalau kita lihat mesinnya lumayan bening, nggak ada rembesan juga ini kayaknya sampai ke dalam-dalam TPS-nya. Terus ya bagian-bagian mesinnya ini lumayan bersih. Nanti gue liatin sendiri ke kalian. Dan CVT-nya tentunya ini harus kalian buka, kalian cek filternya masih bersih apa enggak, sampai ke bagian V-bed, roller, puli, segala macam kampas itu harus dicek juga. Dan ini motor masih spesial banget, perfect banget. Terus untuk bagian kursinya sendiri ini yang banyak ngeluhin juga di 150 ini, dia terlalu gampang kayak merosot gini nih. Jadi kalau ngerem suka ngikut badannya gitu. Nah yang di 160 udah diperbaikin, lebih agak sedikit lebih peret gitu ya. Cuman memang yang 160 itu lebih tipis kondisi busanya. Karena kalau yang 150 kan katanya ketinggian buat orang yang 160 cm atau 165 cm. Nah jadi ADV 160 sekarang joknya ditipisin dan ini juga lebih tipis. Jadi kalau orang setinggi gua nih nggak jinjit, sama di bagian belakang juga dibedain. Kayaknya ini kita bahas juga dari tadi nggak ada masalah ya. Kita juga harus cek bagian stang. Ini lihat nih stangnya masih lurus. Memang kalau lihat stang lurus itu harus dinaikin. Udah gue naikin juga sih. Cuman nih kita nih harus butuh support juga biar ada unit yang bisa dipinjemin ke kita. Kita harus di kondisi bekasnya, kita bisa bawa jalan. Ya nggak jauh-jauh amat lah. Yang penting kita bisa cek CVT-nya masih bagus apa enggak. Terus juga pelengkapan kelistrikan masih oke apa enggak. Knalpotnya kayak gimana, tarikan rasanya tuh gimana. Karena motor bekas itu mungkin yang make juga nggak tahu banyak varian ya, paling dipakai buat harian, kerja, nganter anak sekolah, terus apa, jalan-jalan, touring, riding gitu-gitu doang. Jadi varian pemakai motor itu nggak terlalu beragam kayak mobil. Nah untuk bagian stang ini saklar lampunya, coba kita nyalain dulu di speedometernya, keylessnya masih berfungsi dan ada lampunya.
Kalau ADV itu ada ya sama PCX, kelihatan lebih premium, ada lampunya. Kalau misalnya di kontak ya, high beam, low beam, instrumennya masih nyala semua. Klakson kiri kanan, klakson kiri kanan lagi, sen kiri kanan, hazard juga nyala, idlingnya juga nyala, berarti akinya bagus. Akinya 12,3 volt, 12,4. Terus di sini kita lihat semua instrumennya juga masih berfungsi dengan normal. Dan beberapa motor itu ada oil change sama VBL change, kayak NMAX, PCX, Vario sama ADV ini. Ya, air yang baru ada. Nah, jadi dia bisa ngeliat nih apakah olinya udah diganti apa belum, terus VBL-nya udah berapa kilometer itu kelihatan kalau emang ada. Tapi yang ini nggak ada VBL trip sih. Minimal dia kelihatan riwayat berjalannya sudah berapa jauh. Ini total odometernya 4000 km, artinya bagian spare partnya ini masih sebenarnya masih bergaransi kalau dia belum sampai 5 tahun ya. Untuk instrumen semua lengkap, warnanya masih bagus, negatif display, nggak ada sunburn. Dan sini ada kedip-kedip, kunci keylessnya emang udah agak habis ya baterainya. Oke, tombol-tombol oke semua. Pembuka ini, pembuka bensin udah kita coba, dan kita coba lagi pembuka joknya. Kabel nih. Bagian bawah untuk joknya sendiri ini masih bagus karet-karetnya, dan beberapa itu biasa ditaruh toolkit, sama ini ditaruh buku manualnya. Cuman ini buku manual nggak ada nih. Nah, bagian joknya, bagasinya 28 liter, masih lumayan luas, lega, dan bersih. Jadi kondisi motornya ini sebenarnya masih sangat bagus sekali. By the way guys, akhir-akhir ini gue lagi sering banget keluar kalau siang hari untuk nge-review motor atau ke showroom atau pekerjaan gue yang lainnya di siang hari ini, dimana panas dan terik berasa banget. Apalagi kalau gue naik motor, wow, itu bener-bener kayak kulit tuh kering dan dehidrasi. Nah, untuk mencegah kulit kering karena dehidrasi, penuaan dini, dan kerutan wajah yang muncul di bawah mata dan sekitar wajah, gue pakai Egg Delay Package dari Scarlett Whitening. Setelah gue pakai beberapa saat, beberapa hari, after feel-nya asli ini smooth banget dan kulit gue kerasa lembab dan kenyal. Dan gue ngerasa tone kulit gue itu naik satu tingkat lebih cerah secerah harapan gue di masa depan. Asli teksturnya ringan, gampang nyerap, dan gak lengket. Works banget, apalagi kalau gue rutin pakai nih, bakal bekerja lebih baik di kulit wajah gue. Terus juga gue punya serumnya, ini serum buat wajah. Ingredientsnya ada 4D hyaluronic acid dan black ginseng water yang ngebantu memperkuat dan mempertahankan fungsi skin barrier. Jadi mendukung banget tampilan kulit sehat dan awet muda. Forever young banget gak tuh? Untuk item yang pertama, gue langsung aja tunjukin ke kalian facial washnya, dimana kalau sebelum pakai rangkaian Scarlett ini kalian perlu cuci muka. Pakai facial wash ini terdapat kandungan pomegranate extract dan centella asiatica extract yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba dan membantu regenerasi sel kulit mati yang ada di wajah. Nah, terus nggak lupa juga essence tonernya terdapat hyaluronic acid dan triple ceramide kompleks yang dapat ngebantu mempertahankan fungsi skin barrier, terus juga mencegah dan mengurangi kerutan pada kulit. Jadi lebih kelihatan seger, lebih kelihatan kenceng, dan juga yang pastinya lebih pede kalau kalian kemana-mana. Nggak lupa juga kalian harus pakai serum di Scarlett Egg Delay Package ini. Ada kandungan marine postbiotik dan bifida ferment lysate yang bisa mencegah dan mengurangi garis halus dan kerutan pada area mata. Apalagi buat kalian yang sering insomnia, stalking, gebetan sambil overthinking tengah malam, kalian perlu pakai ini biar mata kalian gak kayak mata panda. Lebih terjaga juga. Gue juga harus pakai nih karena gue juga kadang susah tidur gitu kan, masih stalking sosmed, scrolling sosmed. Gue harus pakai serum ini untuk menjaga kerutan di area mata. Oke, selanjutnya adalah Moisturizer Scarlett Egg Delay Package yang terdapat kandungan Lactobacillus ferment dan Hexapeptide 8, dan ini bener-bener ngebantu meminimalisir garis halus pada kulit kita dan juga mampu mengurangi kedalaman serta lebar kerutan pada kulit. Asli ini bermanfaat banget dan khasiatnya bener-bener sebagus itu guys. Buat yang udah mulai ada tanda-tanda penuaan, terutama kalian yang udah masuk usia-usia quarter life crisis ya, kayak 25 tahun ke atas, cobain deh Egg Delay Package-nya dari Scarlett Whitening. Ini berfungsi banget mengurangi garis-garis halus, kerutan di wajah, dan mencegah tanda-tanda penuaan lainnya. Ini juga untuk investasi kulit kita loh. Jangan investasi keuangan aja, tapi wajah juga perlu sehat, kece, awet muda, biar forever young.
Jangan lupa produknya udah rilis dan bisa order di e-commerce-nya Scarlett Whitening. Ada Shopee Mall-nya, Scarlett Whitening Official Shop, dan Shopee-nya ada di Scarlett_Whitening serta WhatsApp yang ada di deskripsi. Jadi langsung aja cek di situ, kepoin juga Instagramnya Scarlett Whitening. Juga ini produk sudah BPOM RI, terjamin aman dan harganya juga terjangkau. Langsung aja cek di sosial media Scarlett Whitening. Oke, untuk bagian belakang bannya juga masih tebel banget ini, dual purpose memang, yang dimana kalau dipakai di aspal itu dia cepet habis, tapi kondisinya masih bagus. Pernya pakai SOA, dan kalau yang baru di sini ada bedanya, ada lebih kayak dudukan lagi kalau yang baru ya. Knalpotnya juga yang baru kayaknya lebih diturunin kayaknya kalau nggak salah, atau lebih naik gitu. Dan itulah perbedaan yang baru. Yang lama gue kurang bisa membedakan karena unitnya nggak langsung disamping-sampingin. Tapi yang pasti untuk kondisi bekas ADV 150 ini udah nggak usah dipertanyakan, masih bagus banget. Dan ini platnya dari Kerawang kalau nggak salah. Kalengnya sampai 2026, artinya masih ada 4 tahun lagi. Serta pajaknya ini STNK-nya bulan 12. Sekarang masih bulan 7, mau ke bulan 8. Jadi aman banget misal kalian beli motor bekas si Honda DV 150 ini. Memang kalau yang dilihat di 160 itu udah banyak sekali improve-nya. Cuman kalau orang yang misalnya punya budget 30 juta, 35 juta, daripada nambah berapa juta sampai ke 39 juta untuk beli ADV yang baru, kalian bisa milih ADV second ini. Paling beli 29 juta, ini harganya 29 jutaan, masih bisa nego. Kalian tambahin sedikit atau nego-nego lah. Bisa balik nama dan juga ganti plat nomor jadi plat B atau plat yang dimana kalian beli. Jadi kalau menurut gua kondisi kayak gini 29 juta masih sangat bagus banget, apalagi sekarang tuh motor baru inden dan harus kredit. Terus juga STNK minimal 2-3 bulan baru turun. Kalau kalian butuh motor yang ini udah semi adventure juga, bisa ke yang nggak dua alam banget tapi bisa dibawa ke tanah, ke aspal, oke, enak juga, nyaman dan juga irit bahan bakar. Kalian bisa pilih Honda DV 150 ini dengan kondisi yang sangat-sangat bagus. Bisa langsung kalian cobain. Ini motor aja yang di showroom Firman Motor di Jalan Raya Kampung Kramat. Alamatnya lengkap di deskripsi di bawah. Ini motor surat-suratnya lengkap, BPKB juga ada, semua ready. Jadi kalau kalian tinggal balik nama juga bisa dibantu di showroom ini, nggak usah khawatir. Jadi gitu aja mungkin dari gue ya. Kalau dibahas semua ya kurang berbobot gitu karena semuanya bagus dan juga nggak ada masalah. Dari body juga lecet pemakaiannya juga sangat minim. Jadi kalau kalian beli motor ini nggak kelihatan kalau ini motor bekas, masih kelihatan bagus. Mungkin kalau kalian pengen lihat reviewnya yang lengkap itu ada di channel gue. Itu langsung motor barunya yang Honda DV 150 tapi ya. Yang 160 nanti gue nyusul deh reviewnya. Kira-kira gue nunggu gimana rasanya pakai Honda DV 160 selama 6 bulan gitu aja. Kita ketemu lagi video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like juga. Ketik juga di kolom komentar mungkin saran kalian kayak gimana. Gue sebenarnya pengen banget bikin motor bekas nih bisa diajak buat harian kayak gitu. Bisa ada yang bisa minjemin unit, kita bawa buat harian gimana, kita cek mesin-mesinnya, kita pakai riding harian tuh rasanya kayak gimana dari baru ke bekasnya, apakah banyak perbedaan. Gue pengen buat bikin kayak gitu cuman belum mendukung. Jadi kita ketemu lagi di video berikutnya. Peace out me.